Pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin.
dahsyat dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah tempat perlindungan kepada setiap orang-orang yang percaya kepada nama-Mu. Bawa hati kami pada seluruhnya kepada Engkau, karena betapa dahsyat Engkau dalam hidup kami Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak
juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar bagi setiap pribadi kami. Kami tahu Tuhan banyak hal yang tidak dapat kami pahami, tapi dengan iman kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhenti melakukan sesuatu hal yang dahsyat bagi umat. Kami berdoa saat ini Tuhan, di mana kami berada, biarlah firman-Mu Tuhan akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, setiap pribadi, biarlah hati kami terbuka untuk menerima firman-Mu Tuhan, dan membiarkan firman-Mu Tuhan untuk terus memperbaharui hidup kami semakin serupa dengan gambar kalikmu. Dan hamba-Mu ini Tuhan, di dalam segala kelemahan Tuhan, kiranya kuasa-Mu nyata. Berbicaralah kepada setiap pribadi kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Satu hal yang mungkin tidak biasa bagi kita semua, yaitu diharuskan untuk ibadah di rumah, beribadah di rumah melalui live streaming ataupun ibadah keluarga. Tapi saya percaya bahwa walaupun sulit untuk kita terima kenyataan ini, walaupun terkadang membuat kita bertanya-tanya mengapa ini harus terjadi, saya percaya bahwa satu hal yang kita ambil, keputusan yang kita buat, bukan tidak ada iman, tetapi kita percaya bahwa inilah salah satu hal yang kita bisa lakukan di dalam iman serta hikmat yang Allah berikan, untuk kita juga mengambil peranan penting di dalam situasi yang sangat genting ini. Tetapi saya percaya bahwa tidak akan mengurangi iman percaya kita, karena saya percaya bahwa orang yang setia, orang yang percaya akan terus teguh berdiri walau apapun terjadi. Namun tetap iman itu harus berdasarkan kepada sebuah iman yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh itu, saya mengucap terima kasih kepada semua jemaat Tuhan yang juga bisa mengerti dengan keadaan ini, walaupun berat bagi Anda maupun bagi saya. Tetapi saya percaya, sebagaimana firman Tuhan pada minggu ini yang terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat 1 hingga 11, kita belajar tentang Kristus pengubah hidup. Apakah artinya Kristus pengubah hidup? Nah, saya melihat keadaan ini, waktu saya merenungkan kenapa ini terjadi, dan saya diingatkan satu hal, bahwa dalam semua kehidupan kita harus ada pertumbuhan, harus ada perubahan. Ya, seperti gadget-gadget sekarang ini, ya, hampir setiap minggu, setiap bulan itu perlu diupdate untuk mendapatkan software yang terbaru, baik itu aplikasi
untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saudara-saudari, hidup kita sebagai orang Kristen harus terus bertumbuh dalam hikmat yang memimpin setiap kita kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Artinya di dalam Kristus ada sebuah perubahan. Di dalam Kristus ada sesuatu yang bertumbuh. Dalam Kristus kita sedang mengarah kepada sebuah kesempurnaan karena Kristus adalah pengubah hidup kita. Apakah artinya Kristus pengubah hidup kita? Saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita yang tinggal di dunia ini sama dengan jemaat di Kolose, di mana jemaat di Kolose menghadapi ajaran-ajaran sesat yang mengubah pikiran dan hati mereka, dan juga di mana mereka hidup dan terikat dengan kebudayaan masyarakat waktu itu. Oleh itu Paulus menegaskan kepada mereka bahwa kita harus berubah. Satu pertanyaan kita perlu pelajari adalah, apakah tujuan dari hidup? Tujuan hidup kita adalah bahwa hidup ini adalah sebuah persiapan untuk Allah. Nah, hidup inilah yang menjadi kesempatan kita untuk mempersiapkannya menuju kepada sebuah kekekalan ini. Dalam Kristus kita terus dipersiapkan. Dalam Kristus kita terus diperbaharui supaya kita tidak lagi terikat dengan apa yang dunia ini inginkan. Kita tidak lagi dipimpin oleh nafsu dunia ini, tapi kita terus berubah dalam akal budi kita. Oleh itu saudara-saudariku, untuk mengalami sebuah perubahan memang sangat penting untuk kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita yang sempurna dalam hidup ini. Saat kita menerima Kristus, kita juga harus berubah, di mana perubahan ini dimulai dari dalam diri kita melalui cara pandang kita. Di dalam ayatnya yang pertama hingga keempat dalam Kolose pasal 3, firman Tuhan berkata bahwa karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan. Pikirkanlah perkara yang ada di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Cara pandang kita sebagai orang Kristen haruslah berbeda. Seperti yang Paulus nasihatkan di dalam ayat pertama dan kedua, mengingatkan kita untuk terus berfokus kepada perkara yang di atas. Mengapa kita harus mencari dan berfokus kepada perkara yang di atas? Rasul Paulus dengan jelas memberitahukan kita sebuah alasan mengapa kita harus memfokuskan hati dan pikiran kita kepada perkara yang di atas, untuk mencari dan memikirkan perkara yang di atas, yaitu karena kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kebangkitan kita bersama dengan Kristus telah mengubah cara kita hidup, cara kita berpikir, sehingga apa yang kita pikirkan tidak lagi seperti yang kita inginkan, tetapi kita memikirkan apa yang Tuhan ingin kita pikirkan, dan apa yang Tuhan inginkan kita memikirkan perkara yang di atas, di mana Kristus berkata. Nah, kebangkitan di sini berbicara mengenai kebangkitan secara rohani dan juga jasmani. Kita tidak bisa hanya bangkit secara rohani saja, kita perlu juga ada perubahan. Seorang yang percaya Kristus secara rohani membawa sebuah perubahan dalam jasmani. Itu adalah sebuah fakta yang nyata. Artinya bahwa sebagai orang Kristen yang percaya Kristus, kita tidak bisa terus hidup dalam dosa. Kita harus keluar, kita harus merdeka, kita harus dilepaskan. Nah, bagaimana kita supaya dapat terhindar dari dosa? Pikirkanlah perkara di atas. Saat kita sibuk memikirkan perkara di atas, kita sibuk mencari Tuhan, kita sibuk membaca Alkitab, kita sibuk dengan berdoa, kita mengisi kita dengan hal-hal yang demikian. Memang iblis tidak suka
iblis mencoba untuk mengambil fokus kita. Tetapi percayalah, saat fokus kita tertuju kepada Kristus yang di atas, maka semua hal ini tidak akan menjadi pengganggu dalam kehidupan kita, sehingga kita mengalami kebangkitan yang sempurna dalam Kristus. Kita dibangkitkan dari sebuah ketidakberdayaan. Saat kita berdosa, kita tidak berdaya, kita tidak mampu melawan dosa. Tetapi kebangkitan yang Tuhan berikan kepada kita membuat kita punya pilihan untuk ikut dosa atau ikut Tuhan. Saudara-saudari, konsep yang dipakai oleh Petrus dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 menggambarkan sebuah kebangkitan dan sebuah pengubah dalam kehidupan ini. Dia berkata bahwa kita telah keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dahulu kita bukan umat Allah, tetapi sekarang kita menjadi umat Allah. Inilah sebuah kebangkitan yang terjadi. Ada sebuah perubahan. Dulunya kita di dalam kegelapan, yang kita pikirkan hanya semua tidak berkenan dengan Tuhan. Tetapi pada saat Kristus hidup dalam hidup kita, kita diangkat, dibawa kepada sebuah terangnya yang ajaib, di mana terang itu membuat kita berpikir sesuatu yang terang, melihat lebih jelas. Dan kita yang dahulu bukannya umat Allah, sekarang kita adalah umat Allah. Yang dulu kita jauh dari Allah, sekarang kita dekat dengan Allah. Inilah sebuah kebangkitan dan perubahan itu dimulai dari mana? Dari cara kita berpikir. Apa yang dikatakan Alkitab tentang hati dan pikiran yang harus diubah? Kita harus sadari bahwa kebangkitan yang kita alami bersama dengan Kristus telah mengubah kehidupan kita dan juga mengubah cara pandang kita. Itulah mengapa Yesus sendiri mengajar dalam Matius 6:21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Artinya bahwa hati ini menjadi kunci utama di mana kita berada saat ini. Apabila kita punya harta di rumah, saya percaya bahwa dalam hati kita terus berpikir, wah, rumah saya ada banyak harta, takut karena nanti ada maling datang, dan kita hidup dengan penuh ketakutan. Fokus kita tidak bisa lagi berfokus kepada Tuhan, karena fokus kita walaupun di gereja kita berada, tapi kalau hati kita di rumah, sama saja bohong. Saudara-saudari, Tuhan ingin kita punya harta yang mulia, yaitu sebuah kehidupan kekal yang tersimpan di surga. Supaya apa? Supaya di sini jugalah hatiku berada, melekat bersama dengan Kristus di dalam sebuah kekalahan yang akan kita nikmati bersama. Kita perlu menjaga hati dan pikiran. Hati dan pikiran ini sinkron, menyatu. Untuk itulah Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Saudara-saudari, perubahan dari sikap hati dan pikiran dari segi dalam kita akan membuat kita terus hidup di dalam Dia sebagaimana yang Tuhan inginkan. Dalam Roma 8 ayat 1 hingga 2 berkata bahwa kita mempunyai keyakinan bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus, dan juga dibebaskan dari hukum dosa dan maut apabila hati kita tersinkron, terkoneksi, melekat dengan hati Tuhan. Percayalah, inilah ciri dan tanda orang-orang yang percaya Yesus. Zaman sekarang banyak sekali orang-orang mengaku orang Kristen. Banyak sekali orang-orang Kristen mengaku sudah terima Yesus dengan mulutnya, tetapi sesungguhnya hatinya masih jauh. Seperti orang-orang Israel pada zaman dahulu, mulut mereka dekat dengan Tuhan, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Saudara-saudari, kekristenan tidak menjadi jaminan untuk kita mengalami kehidupan kekal, tidak menjadi jaminan bahwa kita tidak ada penghukuman. Bukan soal Kristennya, tetapi soal siapakah pribadi yang di dalam hati. Yesus
Raja Malam. Karena Yesus berkata bahwa akulah satu-satunya jalan. Artinya hanya dalam Yesus kita mengalami kebebasan penghakiman dan juga mengalami kehidupan kekal dan perubahan dalam hati kita. Kalau kita mengizinkan Yesus yang memerintah, yang memimpin hidup kita, maka kita akan dipimpin kepada sebuah kesempurnaan. Dipoles setiap hari, setiap waktu kita dibentuk dari orang yang keras menjadi orang yang penuh dengan kasih, orang yang penuh dengan kebencian, dipoles, diubah menjadi seorang yang penuh dengan maaf. Orang yang suka berkata kotor diubah, dipoles menjadi orang yang suka berkata berkat kepada orang lain. Saudara-saudara itu, inilah perubahan yang Tuhan inginkan dan dimulai dari pikiran kita dan hati kita. Yang kedua, apabila cara pandang kita telah berubah, maka hal ini juga akan mengubah sebuah yang di luar kita, dari dalam keluar, yaitu sebuah gaya hidup sebagai orang-orang yang percaya. Di dalam Kolose 3 ayat 5 hingga 10, di sana Paulus berkata bahwa karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang dunia, yaitu percampuran dengan cista, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga pernah hal lain ketika kamu hidup dalam, tetapi sekarang buanglah semuanya. Yaitu apa? Buang, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar karunia. Saat kita mengakui dan menyadari betapa seriusnya dosa, artinya bahwa kita tidak memandang remeh dosa. Ya, banyak orang Kristen sekarang memandang remeh dosa. Ya, nggak apa-apa lah, itu dosa kecil, ya kan? Semua juga buat. Saudara-saudara, kalau kita punya pikiran demikian, maka hidup kita tidak pernah berubah. Kita harus memikirkan bahwa dosa itu dosa. Enggak ada kecil, enggak ada besar, karena di mata Tuhan sama dosa. Dan dosa akibatnya adalah maut. Kalau kita memandang serius pada demikian, maka itu akan mengubah cara hidup kita, gaya hidup kita, sehingga kita akan berhati-hati untuk bertindak. Kita akan hati-hati supaya hidup kita jangan terjerumus dalam dosa. Karena Yesus, karena Tuhan benci dosa. Oleh itu, kita yang telah dibawa dari sebuah kehidupan gelap kepada terangnya digambarkan seperti ini. Kita telah membuang manusia lama kita, dan kita mengenakan manusia yang baru. Dan manusia baru ini terus-menerus diperbaharui di dalam Kristus, supaya kita memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar karunia. Artinya apa? Artinya bahwa di dalam manusia yang baru ini kita terus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan bahwa ini dosa, ini boleh dilakukan, ini tidak boleh. Apa yang Tuhan suka, apa yang tidak suka, itulah yang Tuhan inginkan. Kita tahu. Kalau dulu, ya, saat kita masih berdosa, kita bangga berdosa. Ya, kita kemana-mana cerita, wah aku baru saja bunuh orang, wah aku saja baru mencuri, wah aku baru saja mendapatkan hasil begawan saya. Kita bangga karena kita tidak punya pengetahuan tentang apa itu dosa. Namun pada saat kita telah diubahkan dalam Kristus, cara pandang kita sudah berubah, hati sudah berubah. Jangankan membunuh, jangankan kita pergi mencuri, kita ngomong satu kata bohong saja sudah membuat kita sudah tidur sepanjang malam. Kenapa? Karena pengetahuan itu membuat kita sadar bahwa itu adalah dosa. Saudara-saudari, di dalam Kristus kita diubahkan. Maka itulah kepada perkara di atas. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita jangan banyak berpikir
hal-hal yang duniawi. Apa itu hal duniawi? Percabulan, ya, moral seks sudah hilang, standar yang Tuhan berikan sudah mulai diubahkan. Kenajisan dan hawa nafsu. Tuhan berkata bahwa seorang lelaki dan seorang perempuan kita ubah menjadi sesama. Karena apa? Karena percabulan. Karena standar yang Tuhan berikan tidak lagi menjadi standar manusia, karena kurangnya pengetahuan yang benar menurut gambar hal Allah. Saudara-saudariku, buang semuanya itu. Nafsu jahat, keserakahan, itu digambarkan seperti penyembahan berhala. Ya, jangan sekarang kita anggap bahwa aku aman, aku tidak menyembah berhala, di rumah saya tidak ada berhala. Tetapi saudara-saudariku, kalau ada nafsu jahat dalam diri kamu, kalau ada ketamakan, kerakusan dalam diri kamu, sesungguhnya engkau sedang jatuh di dalam penyembahan berhala. Firman Tuhan berkata bahwa itu sama dengan penyembahan berhala. Saat kita punya keserakahan, menginginkan sesuatu yang orang lain inginkan, kita telah sedang di dalam penyembahan berhala. Karena apa? Karena kita terikat kepada sesuatu itu. Saat hati kita berpikir kepada Tuhan, terarah kepada Tuhan, sesungguhnya kita terlepaskan daripada semua. Itulah mengapa kita harus mengarah kepada kehendak Tuhan, supaya kehendak Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita harus mengatasi dosa melalui apa? Perubahan hidup kita. Dan kita tidak sanggup berubah kalau Kristus yang berubah hidup itu. Kristus yang mengubah hidup itu tidak ada dalam hidup kita. Saudara-saudara itu, kalau Kristus yang mengubah hidup kau izinkan untuk hadir dalam kehidupan Anda, saya percaya bahwa Anda juga mengalami perubahan. Mungkin Anda sudah muak, Anda sudah rasa capek. Kenapa saya terus berdosa dan berdosa? Sudah saatnya engkau mulai terbuka. Tuhan, aku buka hatiku. Jadilah pengubah hidupku dalam hidup ini. Pikirkan perkara di atas. Perbanyaklah hubungan intim dengan Tuhan. Perbanyaklah. Dan kesempatan saat ini, di mana kita di lockdown dalam rumah masing-masing. Nah, kesempatan inilah kita pakai untuk apa? Untuk memperbanyak waktu bersama dengan Tuhan, mencari kehendak Tuhan, bersama dengan keluarga di rumah, bersatu sebagai sebuah keluarga yang mengasihi Tuhan, beribadah bersama dengan Tuhan, berdoa dalam keluargamu untuk mengalami dosa, mengalami sebuah perubahan dalam kehidupan Anda. Dan percayalah bahwa kesempatan yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya, supaya kita punya waktu lebih untuk Tuhan. Selama ini kita sibuk dengan urusan kita manusiawi, kita sibuk dengan urusan-urusan yang kita inginkan. Saat ini kesempatan untuk Anda dan saya memperbanyak waktu, semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang telah dikuduskan dan juga yang dikasihi oleh Allah, kenakanlah belas kasihan, kenakanlah kemurahan, kenakanlah kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Saudara-saudariku, kenapa banyak orang Kristen tidak sabar? Dikit-dikit marah kok dikit-dikit, ya kan? Kenapa? Karena hidupnya belum diubah. Kalau sudah diubah, firman Tuhan apa? Kenakanlah, artinya apa? Buanglah emosimu yang tidak stabil itu, dan kenakanlah manusia baru yang di dalamnya ada kasih, sehingga kita dapat mengasihi orang lain, mengampuni orang lain. Sebagai hamba Tuhan, kalau ditanya pernah marah? Pernah. Hamba Tuhan juga manusia. Jangan anggap hamba Tuhan dewa, apalagi Tuhan. Hamba juga manusia. Pernah marah. Apa yang berasa mendengar orang ngomong di belakangnya? Sakit hati, kecewa. Tetapi itu tidak mengubah untuk saya punya Kristus yang mampu mengubah saya on the spot. Saya punya Kristus yang mampu mengubah saya saat lagi marah, sabar.
Saat sakit hati, ya ampuni. Sehingga tidak menjadi ikatan dalam hidup saya. Karena saya punya Kristus satu mengubah hidup, dan saya percaya Kristus yang sama yang Anda percaya juga sanggup mengubah Anda. Plak, langsung berubah. Kalau Tuhan inginkan dan kamu inginkan, saudara-saudara, jangan biarkan kemarahan, egois, sakit hati, dendam, benci, dengki, semua itu, iri hati terus memimpin hidupmu. Tapi biarlah Kristus mengubah hidup ini, memimpin hidupmu, dan Dia akan meratakan semuanya ini. Berbalik jadi saat kita mengakui bahwa Kristus adalah segala-galanya, dan tindakan kita menyatakan bahwa Kristus adalah segala-galanya. Kolose 3 ayat 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani, orang Yahudi, orang bersunat tak bersunat, orang Bapak atau orang Skit, Buddha atau orang mereka, tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatunya. Saudara-saudaraku, siapkah engkau diubahkan untuk menjadi agen perubahan dalam dunia ini? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah seperti Engkau yang telah mengutus Kristus Yesus untuk mati di atas kayu salib, dan juga untuk menjadi sang pengubah dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, saat ini kami menyerahkan hidup kami sekali lagi kepada-Mu. Kami memberikan hidup kami kepada-Mu. Dengan hati yang terbuka, kami mengundang Yesus, sang pengubah hidup, bertata dalam hidup kami. Ambil kendali dan pimpinlah hidup kami untuk mengarah kepada sebuah perubahan dan kepada sebuah kesempurnaan. Tuhan, tolong kami, bebaskan kami Tuhan, supaya hati kami dapat berfokus hanya kepada perkara di atas. Karena kami percaya semua yang dunia ini yang kami perlukan Tuhan sedang sediakan bagi kami. Ini iman kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi shalom dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan yang baik ada di gereja ini maupun Anda yang lagi streaming di rumah Anda masing-masing. Ya, suatu hal yang indah di mana Anda bisa beribadah bersama keluarga sambil menikmati rumah Anda masing-masing dengan live streaming. Tapi saya percaya bahwa ibadah kita selagi hati kita melekat kepada Tuhan, ibadah kita adalah ibadah yang sempurna bagi Tuhan. Tetapi kita harus sadar, memang sangat penting dan sangat utama supaya kita bisa beribadah di sebuah gereja. Namun karena sebuah kondisi situasi membuat kita harus melepaskan semuanya itu. Ya, jadi tunggu waktunya kita kembali beribadah bersama-sama sebagai sebuah jemaat. Amin. Nah, di sini saya ingin membacakan surat keputusan tentang apa yang kita telah putuskan untuk gereja Anglikan Indonesia klaster atau wilayah Kalimantan Timur dan Utara, di mana keputusan ini adalah mengenai kewaspadaan dini terhadap resiko penularan infeksi coronavirus COVID-19 atau COVID-19. Salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita. Di tengah gejolak yang terjadi di dunia dan khususnya di Indonesia akibat penyebaran COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bencana non-alam nasional, sehingga pemerintah pusat dan bahkan pemerintah daerah pun telah memberikan himbauan untuk mempertimbangkan belajar, bekerja, dan beribadah di rumah masing-masing. Dan paling utama adalah keputusan dari pimpinan pusat, yaitu Archbishop Melta Gigitais sebagai Bishop Gereja Anglikan Dayosis Sabah, dan juga dari Bishop Jonyo yang menjadi pimpinan misi di atas juga pelayanan di Indonesia ini, terutama di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, telah memutuskan dan bersama dengan kami sebagai gembala sidang di gereja yang ada,
Sumenggabis dan Sebagis, serta juga nasihat-nasihat daripada para pakar, itu dokter-dokter yang telah memberikan nasihat dan masukan kepada kami, sehingga kami membuat keputusan ini. Yang pertama, menghentikan sementara semua kegiatan-kegiatan mingguan gerejawi yang bersifat berkumpulnya ramai jemaat pada satu tempat, seperti kelompok sel, persekutuan kaum bapak dan kaum ibu, latihan-latihan, persekutuan doa, serta semua persekutuan kegiatan gereja lainnya. 2. Menghentikan sementara kegiatan ibadah minggu secara berjemaat mulai tanggal 21 Maret 2020 selama 2 minggu atau sampai waktu yang akan ditetapkan. Melihat ibadah merupakan sebuah bagian yang vital dalam hidup Kristen. Oleh sebab itu kita berusaha untuk menyediakan transkrip khotbah, lagu, dan doa untuk jemaat. Saya percaya bahwa jemaat Tuhan sudah menerimanya. Ada 3 amplop, ya. Amplop pertama minggu ini, amplop kedua minggu depan, amplop ketiga untuk minggu berikutnya, dan kita berharap itu amplop terakhir. Ya, tapi kalau memang harus, maka staf gereja akan ke rumah jemaat untuk menghantarkan amplop itu, dan Anda bisa memakai transkrip yang ada, lagu yang ada, firman Tuhan yang sudah dituliskan untuk dibacakan bersama dengan keluarga, untuk bersama-sama ibadah dengan keluarga, ataupun Anda bisa mengikuti live streaming kita setiap hari Minggu pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, ya. Bersama-sama kita beribadah, baik Anda di rumah masing-masing maupun melalui live streaming di rumah Anda masing-masing. Oleh karena itu, kami menghimbau jemaat Tuhan untuk terus berdoa bagi pemerintah kita, bagi gereja, bagi dunia, bagi semua umat Tuhan, supaya dapat menjadi agen perubahan untuk menghentikan penyebaran virus ini. Kita lah agen perubahan itu. Kita perlu, jangan sampai ada yang kena baru tersibuk pengurusnya sudah terlambat. Oleh itu saudara-saudara itu, akhirnya marilah kita terus memancarkan kasih Allah dan kepedulian kita terhadap sesama dengan berdiri teguh dan percaya bahwa segala perkara dapat kita tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Atas doa dan perhatian seluruh jemaat gereja Anglikan, Kaltara, kami ucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin. Dan saudara-saudaraku, oleh itu mungkin Anda bertanya, bagaimana kami mau memberikan persembahan? Saudara-saudara itu, dalam amplop transkrip yang kita berikan kepada Anda, di dalamnya ada juga amplop persembahan yang dimana kamu boleh pakai untuk mempersembahkan persembahan Anda, perpuluhan Anda secara pribadi ataupun keluarga, dikumpulkan dan dimasukkan di dalam amplop persembahan. Dan apabila Anda ada waktu, Anda boleh singgah gereja untuk mengantarkannya kepada kami di gereja, ataupun menghubungi kami dan kami akan siap ke rumah Anda untuk mengambil amplop persembahan Anda. Dan ataupun Anda yang sudah upgrade, yang sudah punya online banking, Anda bisa menyalurkan persembahan-persembahan Anda melalui persembahan online, yaitu melalui transfer ke Bank BNI, Bank Negara Indonesia, atas nama Gereja Anglikan Indonesia dengan nomor rekening 008 222 7313. Sekali lagi 008 222 7313. Oleh itu saudara-saudara itu, selamat memberi dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Jemaat Tuhan, inilah saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Ada 3 bahan doa yang perlu kita doakan bersama. Yang pertama, kita berdoa untuk setiap pribadi kita, dan yang kedua, kita berdoa juga untuk setiap ibadah jemaat di rumah masing-masing, dan yang ketiga, kita berdoa untuk setiap pelayanan gereja yang dilaksanakan. Mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu mengucap syukur
kegenapan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan mereka dalam tangan Kasih. Dan pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk setiap program pelayanan gereja Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin setiap pelayanan, supaya semua pelayanan dapat dipimpin oleh Tuhan, terlaksana dengan pimpinan kuasa dan kasih Tuhan, supaya melalui semua pelayanan yang dirancang oleh gereja dapat dilaksanakan dengan hati yang sungguh-sungguh, dan semua orang akan merasakan kasih melalui pelayanan yang telah dilaksanakan ya Tuhan. Kami berdoa saat ini supaya melalui semua program pelayanan ini Tuhan, semua banyak orang yang akan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan di dalam kehidupan pelayanan ini Tuhan. Kami berdoa supaya melalui semua program pelayanan ini juga Tuhan, banyak jiwa diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan yang menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Untuk jemaat Tuhan, pengumuman-pengumuman kita akan post di Facebook gereja dan juga di IG gereja. Oleh itu Anda bisa perhatikan pengumuman-pengumuman yang penting di dalamnya untuk Anda perhatikan dan ambil tindakan yang perlu. Sekiranya ada hal-hal pelayanan lainnya yang diperlukan oleh jemaat, jangan takut dan segan, hubungi kami dan kami siap melayani Anda dalam keadaan yang terbatas ini. Yesus memberkati, dan dengan iman saat ini mari kita buka hati kita dan terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerah hati dan pikiran di dalam pengetahuan dan kasih Allah, dan di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara dan tetap bersamamu senantiasa. Amin. Saudara-saudara itu, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.